sini. Assalamualaikum ya ahli dia. Assalamualaikum ya amman Nabi Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Assalamualaikum ya Asadullah wa Asad Rasuluh. Assalamualaikum ya Mus'ab bin Umair. Assalamualaikum ya syuhada Uhud. Ya, kita berdoa untuk syuhada. Alhamdulillah kita sudah tiba di Jabal Uhud, peperangan Uhud. Ini sebentar lagi kita akan masuk ke syuhada Uhud. Belum ya? Terus. Nah, untuk biasanya apa saja yang dilakukan kalau di daerah sini? Ya, menjelaskan itu karena kita menjelaskan di situ juga berhenti terlalu lama nggak bisa. Sebenarnya kalau kita ulik-ulik memang kalau menjelaskan secara detailnya nggak cukup cuman sejam juga. Nah, ini kita menjelaskan poinnya, cuplikannya saja. Kita di sini sambil visual gitu. Ya, kita banyak di sini main visualnya. Kalau mengulik sejarah itu, tentang sejarah itu, saya kira teman-teman dan sahabat semuanya bisa mencari di misalkan atau bertanya kepada ustadz gitu. Nah, ini sembarinya kita lebih ke visual gitu. Kita sekedar menjelaskan perjalanannya ya. Tutorialnya lah intinya. Iya. Bagaimana cara kita ini berziarah ke Uhud dan bisa dijelaskan. Sah, iya benar. Saya ingat jalannya, ya benar. Ya, sambil nanti kita tiba di tempat medan perangnya, di mana Jabal Uhud ini adalah salah satu gunung kelak sebagai penghias surga. Ya, selain dari sejarahnya, sejarah dari Jabal Uhud itu sendiri, ya, Allah Subhanahu Wa Taala akan menampakkan gunung ini kelak di surga. Satu-satunya gunung yang ada di bumi ini yaitu Jabal Uhud ini. Dan juga di Uhud ada para sahabat yang gagal di medan perang. Siapa sahabat Seperti namanya Rasulullah Hamzah. Sayyidina Hamzah. Gugur di peperangan itu juga yang dibunuh oleh pasukan bayaran dari Hindun ya, Al-Wahsy namanya, seorang budak dari Afrika. Jago dia jago ini ya, jago menombak. Jadi ya, nombak. Kisahnya dari Al-Wahsy ini, seorang budak hitam ini, dia tuh seorang jago ya, menombak ya. Jadi perjanjiannya di situ ya, si Hindun binti Utbah ini ya, menawarkan kepada si budak hitam, menanya budak hitam itu dulu pada zamannya kan namanya budak bisa diperjualbelikan. Di situ perjanjiannya, wahai engkau si budak hitam alias namanya Al-Wahsy, kata si Hindun binti Utbah ini, apabila nanti ya, kamu bisa membunuh Hamzah pamannya Rasulullah SAW radhiyallahu taala anhu, ya, aku akan membelimu dan membebaskan kamu dari budak tersebut. Jadi kamu kalau bisa membunuh itu, maka kamu sudah bebas, tidak lagi namanya budak lagi. Nah, itu perjanjiannya. Nah, dan perjanjian itu bisa dipenuhi oleh si Wahsy ini. Dan gugurlah di situ ya pamannya Rasulullah ya. Paman Rasulullah Beserta syuhada yang lain ya. Iya. Di antaranya di situ adalah pemimpin dari pasukan pemanah juga, Mus'ab bin Umair. Ya, itulah panglima dari pasukan pemanahnya. Di mana pasukan pemanah itu ada 50 pasukan pemanah yang ditempatkan dulu oleh Rasulullah SAW yang sangat cerdik, jago sekali memanah. Nah, di situ ditempatkan Rasulullah SAW dalam salah satu gunung kecil ya, karena di situ dikhususkan Jabal Ruman ya. Gunung dijuluki dengan gunung pemanah itu karena memang 50 orang pemanah ditempatkan di situ, dan sekarang insya Allah bisa kita mendekat ke gunung tersebut. Lebih lanjutnya situasi dan kondisi, kita langsung meluncur ke lokasi ya. Jabal Uhud. Dan ini lokasinya tidak jauh juga dari Masjidil Haram Madinah. Itu berapa meter? Paling cuman beberapa menit ya. Iya. Iya. Dari depan nanti kita masuk ke parkiran. Berapa meter dari itu? Berapa kilo? Dari berapa kilo berkisar itu ya, kelihatan dari sini cuma 10 menit ya. Kan? Nggak nyampe 10 menit ya? Kurang lebih kalau dihitung kiloannya sampai 6 kilo kurang lebih. Kelihatan sangat cepat sih. Memang jalannya lurus. Bisa kelihatan juga dari Masjidil Nabawi kalau Jabal Uhud ini. Ini perubahannya Masya Allah ya. Jadi dari zaman ke zaman selalu berubah terus. Padahal mungkin hanya
baru setahun atau 2 tahun ya belum kesini. Ini perubahannya pesat sekali, masya Allah. Masya Allah. Bingung nih kita nih mau Selalu dibenahi gitu. selalu dibenahi. Ini kita Dan memang kiri untuk nah ini ya, Nah, itu. ini Jabal Rumah nih. kita menuju ke TKP nih ya, tempat medan di mana dulu peperangan itu terjadi. Allah. Ayo. Masuk mana? Sini nggak boleh. Tapi kok ada tandanya itu? Ada. Mungkin yang mana sih? Lihat tuh mobil tuh. Kok ada mobil ke sana, heran? Tapi ini ada tandanya dilarang. Ya inilah Arab Saudi. Oh, apa kita ngikutin yang salah? Iya dah, kita ngikutin yang salah dah. Ini bukan, nih orang bingung juga mau parkirnya di mana. Di sini juga boleh. Boleh di sini. Oke. Kita TKP insyaallah. Dengan Uhud ini jenderalnya dari pasukan Quraisy dipimpin langsung oleh Khalid bin Al-Walid sebelum masuk Islam. Ini situasi dan kondisi di TKP. Gimana Bu rasanya datang ke Syuhada Uhud? Alhamdulillah melepas kerinduan. Selama mungkin 1 tahun yang lalu saya kesini itu Februari. Saya ingat ya. Sebelum ditutup pernah ke Madinah ziarah ke sini dan alhamdulillah hari ini bisa ke sini lagi dengan suasana yang berbeda. Suasana kayak ada rasa gimana ya? Ada rasa takut-takut gimana gitu. Takut dan rindu ya? Iya. Tapi masya Allah sih masih banyak juga pengunjung yang berziarah ke sini. Berziarah. Ya biasanya kalau musim umroh ini padat sekali kalau. Padat. Dan Apalagi di atas itu udah pasti banyak banget orang yang ada di sana. Iya betul sekali. Untuk Oke. saat ini alhamdulillahnya sih nggak terlalu banyak dan banyak yang aneh karena kalau dulu di sini itu kan masjid itu ada pasar ya kalau nggak salah. Iya, Nah, betul ada sekali. yang jualan-jualan dikit lah gitu kayak oleh-oleh kurma. Nah sekarang sudah dilarang kayaknya ya. Ya gunung ini. Ya inilah Jabal Uhud. Para subscriber Barawi Channel Ya. bisa kita lihat suasana dan kondisinya pada saat sekarang ini. Tempat kita berpijak saat sekarang ini ialah maaf, yang dikirain nanti nyentrik atau tidak sopan saya buka saya kacamatanya. Nggak Kita panas, kacamata. masalahnya panas. Iya, karena kita butuhkan untuk itu supaya tidak terlalu silau, tapi nggak apa-apa. Iya. Jadi tempat kita berpijak sekarang ini, para subscriber Barawi Channel, itu Jabal Rumah. Jabal Rumah itu ialah gunung pemanah, di mana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menempatkan 50 pasukan pemanah yang sangat cerdik di tempat ini. Tempat ini ya. Iya, Jabal Rumah yang dipimpin oleh panglimanya ketika itu Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu. Dan baginda juga ketika itu gugur dalam peperangan Uhud ini, di antara salah satunya syuhada Uhud yaitu Mus'ab bin Umair. Teman-teman dan sahabat semuanya, peperangan apa ininya? ya, Sebenarnya inti dari semua perang ini. jadi kita ambil hikmah dari peperangan Uhud ini. Ya, kita mulai dari cuplikan kisahnya sedikit ya, bahwa peperangan Uhud itu terjadi pada 13 Syawal 3 tahun setelah Rasulullah SAW datang ke kota Madinah ini, atau tanggal 13 Syawal tahun 3 Hijriah, di mana peperangan ini dipicu oleh kemarahan atau kekecewaan atas orang kafir Quraisy, karena pada tahun sebelumnya, tahun kedua dari Hijriah itu sempat terjadi peperangan juga, bahkan itu adalah peperangan pertama. Itu peperangan apa? Peperangan Badar. Itulah yang memicu sebenarnya peperangan ini. Pemicu besarnya itu Kekalahan dari Orang- kafir Quraisy ya. kafir Quraisy, dan keduanya pemicu dari peperangan ini adalah kecemburuan atas orang kafir Quraisy itu, karena setibanya Rasulullah SAW di kota Madinah ini, Islam itu berkembang sangat pesat sekali, berkembang sangat pesat sekali, cepat sekali berkembang. Jadi itulah yang mereka sangat memang dari sebelumnya kan orang kafir Quraisy itu sangat membenci Rasulullah SAW. Nah, dengan berkembangnya pesat ajaran Islam itu, semakin mereka dendam terhadap Rasulullah. Ya. Nah, itulah yang memicu peperangan itu, sehingga peperangan itu dalam kisahnya ya 3.000 pasukan kaum kafir Quraisy itu datang ke kota Madinah ini. Namun sebelum mereka datang,
Namun Jadi, ketika itu 3.000 pasukan kaum kafir Quraisy itu datang ke kota Madinah ini untuk menggempur atau membalas atas kekalahan mereka pada sebelumnya, kan mereka sempat kalah yaitu pada perang Badar ya. Ya, pada tahun kedua tuh. Nah, jadi tahun ketiganya maka menyusun strategi membalas atas kekalahan mereka. Mereka datang membawa pasukan 3.000 pasukan. 3.000 pasukan melawan 1.000 pasukan. 1.000 ya. Ya. Jadi dalam kisahnya 200 pasukan berkuda, 700 pasukan unta. Unta ya. Iya. Selebihnya itu semuanya pasukan 50 pemanah. Nah, itu maksudnya itu 200 pasukan berkuda itu dari kubu pasukan kaum kafir Quraisy. Wow. 700 pasukan memakai unta itu sisanya. Nah, dan sisanya yang kan mereka 3.000 nih. Nah, sisa dari 200 pasukan berkuda dan 700 pasukan berunta. Nah, sisanya itu semua pasukan pejalan kaki. Dan pasukan kaum muslimin ketika itu sebelum mereka datang sudah bermusyawarah di sini ya. Dan mereka berhasil mengumpulkan 1.000 pasukan. Nah, dan mereka ketika itu bermusyawarah, di mana akhir musyawarah mereka, kita akan menghalau atau kita akan berperang nanti di medan Uhud ini. Nah, datanglah singkat cerita dari kota Madinah. Jadi jarak antara, jadi fokus kota Madinah itu dulu di Masjidin Nabawi yang sekarang, dan besarnya kurang lebih seperti itu dulu. Luasnya pada saat itu ya. Jadi kurang lebih jaraknya 6 km dari Masjidin Nabawi atau dari poin kota Madinah. Ya. Berjalan mereka 1.000 pasukan, tetapi di tengah perjalanan ada salah seorang panglima pengkhianat di situ, yaitu Abdullah bin Ubay. Itu membelokkan pasukannya, 300 pasukan dibelokkan atau berkhianat, sehingga yang tadinya 1.000 pasukan berkurang 300, berjumlah sisanya 700. Nah, itulah yang tetap melanjutkan perjuangan baginda Rasulullah SAW, melanjutkan membela agama Islam ini bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hikmah, iya, kemana? Singkat cerita, ya mereka datang 3.000 pasukan, kemudian 700 sisanya sudah bersiap-siap di sini. Nah, disinilah poinnya, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di situ memerintahkan 50 orang pemanah yang sangat cerdik, sangat handal, yang dipimpin oleh panglimanya yaitu Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu, dan ditempatkan di mana? Di tempat gunung yang kita pijak sekarang ini. Bisa kita lihat, inilah Jabal Rumat atau Bukit Pemanah yang Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu yang memerintahkan kepada para sahabat pasukan pemanah, wahai pasukan pemanahku, ya sahabatku, pasukan pemanah yang sangat cerdik, ya, jangan sampai kalian berlari atau terkecoh dari bukit kecil ini, ya, walaupun di bawah kami dalam keadaan menang ataupun kalah. Ya. Dalam sebuah riwayat mengatakan bahwa peperangan itu terjadi kurang lebih 7 hari. 7 hari ya? 7 hari. Di sekitaran inilah tempatnya. Jadi formasi orang kafir Quraisy itu katanya yang 3.000 pasukan itu seperti bulan sabit datang mereka. Tapi dengan cerdiknya ini sang pemanah, 50 orang pemanah yang ada di gunung yang kita pijak sekarang ini, sehingga 3.000 pasukan itu dipukul mundur. Masya Allah, subhanallah, di situ dipukul mundur. Nah, ketika mereka mundur, disitulah banyak harta. Namanya orang berperang kan, pasti tentunya bahan untuk berperang itu, bekal untuk berperang mulai dari apa ya, senjata, makanan, bahkan emas sekalipun mereka bawa. Namanya orang berperang kan, untuk berbekal. Betul. Ah, ketika mereka mundur itu, nah yang namanya senjata, emas, semuanya harta-harta itu mereka tinggalkan orang kafir Quraisy itu, sehingga nah disitulah ujian dari pasukan pemanah muslim ya, pasukan kaum muslim terkecoh dengan harta ghanimah atau bahasa Arabnya harta rampasan perang itu yang bergelimpangan di bawah sana, jadi rebutan. Sementara tadi ya sebelumnya kita sudah mengetahui perintah Rasulullah SAW, jangan sampai turun dari bukit kecil ini, bukit pemanah ini, walaupun kami di bawah dalam keadaan menang ataupun kalah, perintah Rasulullah. Nah, ketika mereka turun, disitulah panglima ketika itu, panglima pasukan berkuda
yang dikenal pada waktu itu Khalid bin Walid. Ya. Khalid bin Walid pada tahun ketiga dari hijrah ini belum memeluk ajaran Islam. Agama Islam ya? Belum. Dia itu sebagai panglima yang sangat ditakuti. Semua orang sudah tahu kalau mendengar nama siapa? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu sudah gemetaran itu. Iya, iya. Semua pasukan prajurit sudah gemetaran mendengar Namanya saja. Saking beringasnya ini. Bagaimana kalau Dia juga berhadapan, cerdik dalam mengatur strategi peperangan, namanya Khalid bin Walid ketika itu. Itu sebelum Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu memeluk ajaran Islam. Islam sebagai panglima kafir ketika itu. Ya, tahun 3. Nah, dialah yang membelok pasukannya ketika kaum muslimin atau pasukan pemanah pada turun dari bukit kecil ini, Jabal Rumat ini. Disitulah Khalid bin Walid sebagai panglima perang mengarahkan pasukannya berbalik arah. Yang tadinya kaum muslimin atau pasukan pemanah ada di sini diambil alih oleh pasukan berkudanya Khalid bin Walid. Ya. Nah, disitulah dihujani oleh panah, dihujani oleh tombak dari atas bukit ini, sehingga ya kurang lebih 70 para sahabat gugur syahid ketika itu. Satu yang bertahan dalam riwayatnya hanya panglima pasukan pemanah tadi, siapa namanya? Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala, yang tetap bertahan di sini, sehingga beliaulah yang gugur dalam diantaranya yang gugur syahid di medan peperangan. Karena yang lain sudah mengambil harta-harta rampasan dan tapi dia tetap bertahan ya, mengingat perintah Rasulullah SAW, jangan sampai turun dari bukit kecil ini walaupun kami di bawah dalam keadaan menang ataupun kalah. Allah. Jadi hikmahnya apa? Hikmahnya itulah yang harus kita kenang ini. Hikmahnya itulah ya, kita sampai saat sekarang ini kita ambil hikmahnya, di mana di situ hikmahnya kita ini hidup di dunia ini masih terlena, terkecoh dengan harta dunia. Hati-hati dengan harta dunia ini. Itu akan sebenarnya harta dunia itu bisa membawa kita ke surga, bisa membawa kita ke neraka. Itulah hikmahnya, jangan sampai kita terlena dengan harta dunia ini. Untuk apa kita bergunakan? Itu saja. Iya, betul. Untuk apa kita dapatnya dari mana dan untuk apa kita bergunakan. Jangan sampai kita terlena dengan dunia, harta dunia ini. Dan 70 para syuhada itu diantaranya tadi kita sudah jelaskan itu Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, dan salah satu paman tercintanya baginda Rasulullah SAW ya, yaitu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, dijuluki oleh Rasulullah SAW, atau yang sebagai julukannya itu Asadullah, singa. Ya. Jadi pemakaman syuhada Uhud itu karena kurang lebih pada waktu itu 70 para syuhada gugur ketika itu, dan beliau dimakamkan di sebelah kanan. Ini kita. Pemakamannya yang ada di dalam lingkaran pagar sebelah masjid. Kelihatan dari sini. Kita selalu sini juga ziarah sunnah juga. Kita berkunjung ke Uhud ini, kita juga memiliki sunnah dari Rasulullah SAW. Doa sedikit. Ya. Ya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Itu yang kita ikuti ke Jabal Uhud ini, kita niatkan untuk berziarah syuhada Uhud karena Rasulullah SAW juga siapa selalu yang mengikuti jejak Rasulullah itu adalah umatku, dan umatku insya Allah akan masuk surga bersama. Nah, itu yang kita kejar. Ya, apapun sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW dengan niat mengikutinya, karena kita ingat hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang mengikuti sunnahku maka dia akan bersamaku kelak di surga. Amin. Allahumma amin. Ya, sejenak ucapkan salam untuk syuhada Uhud sambil di sini. Assalamualaikum ya ahli dia. Assalamualaikum ya amman nabi Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Assalamualaikum ya asad Allah wa asad Rasuluh. Assalamualaikum ya Mus'ab bin Umair. Assalamualaikum ya syuhada Uhud. Ya, kita berdoa untuk syuhada Uhud. Allahumma ighfir lahum. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' mudkhalahum waghsilhum bil ma'i wal thalji wal barad wa naqqihim min adh-dhunubi wal khataaya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana
ربنا إنك رؤوف رحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم فضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baik sahabat Bahrawi, sahabat Bahrawi Channel, mungkin sampai di sini dulu kita sejarahnya di Uhud ya. Di Syuhada Uhud ini, insya Allah kita akan melanjutkan ke Badar. Ya, tadi ada kaitannya sebenarnya dengan peperangan ini. Peperangan ini ya. Ya, Badar dulu, tapi insya Allah setelah ini kita akan menuju ke Badar. Dan jangan lupa didukung channel Izomaki. Izomaki yang punya channel Izomaki. Izomaki, semoga berkembang channelnya dan jangan lupa di like, subscribe. Insya Allah semua sejarah-sejarah di kota Madinah, Makkah dan sekitar informasi Arab Saudi akan terupdate terus insya Allah. Bahrawi Channel juga dan Izomaki juga. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.